من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله على كل حال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang menunggu salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah atas nikmat yang senantiasa Allah hadirkan di dalam diri kita. Bersyukur kita kepada Allah karena sesungguhnya hadirnya kita di tempat ini pada satu waktu, tapi banyak sekali kebaikan yang kemudian hadir. Di satu waktu tapi banyak kebaikan. Di antaranya apa? Alhamdulillah kita sedang menunggu waktu sholat, yang dimana di antara satu sholat dengan satu sholat yang lain, kata Nabi SAW, ada ampunan di antaranya, bainahuma. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berbincang dengan seorang sahabatnya, kemudian bertanya, kalau seandainya engkau mandi, membersihkan tubuh di pinggir sungai yang dekat dengan rumahmu sebanyak 5 kali, bagaimana keadaan tubuhmu? Kemudian sahabat menjawab, ya Rasulullah, pastilah kemudian tubuh kami sangatlah bersih. Begitu pula dengan sholat 5 waktu yang kalian kerjakan. Maknanya apa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kebaikan yang harus kita syukuri pada siang hari yang berkah ini menjelang waktu zuhur, yaitu kita senantiasa dalam keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirnya kita di sini dalam keadaan berpuasa, yang dimana puasa ini termasuk ruknun min arkanil Islam, termasuk daripada rukun-rukun Islam. Dan puasa ini adalah ibadah yang dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa apresiasinya akan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, jazanya akan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat lanjutan ayatnya, lanjutan hadisnya, ibadah puasa ini adalah ibadah yang melawan logika manusia. Mengapa bisa? Karena fitrahnya manusia ketika sedang lapar, makan. Ketika sedang haus, minum. Bagaimana caranya manusia bisa menahan diri daripada lapar dan haus sejak terbitnya fajar, yaitu masuknya waktu subuh, hingga terbenamnya matahari. Kalau kita hitung di balik papan ini, waktu subuh itu mulai jam 5 jamaah sekalian. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sampai jam 6. Lewat sampai setengah 7. 18. Setidaknya ada 13 sampai 14 jam kemudian kita menahan diri daripada lapar dan haus. Kalau bukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan perintah yang Allah turunkan kepada kita, mustahil kemudian ada manusia yang mau mengerjakannya. Makanya kalau kita lihat di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, kutiba wazannya fu'ila. Artinya telah dituliskan, telah diharuskan, telah diwajibkan kemudian kita untuk melaksanakan puasa kan. Dan di awal ayat Allah membuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya apa?
Di antara indikator keimanan kita adalah mengerjakan puasa tadi. Itu yang kedua. Jadi kita pertama dalam keadaan sedang menunggu waktu sholat, yang kedua kita sedang dalam keadaan berpuasa, ya. Apalagi lelahnya jamaah sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya alat berat. Ya alhamdulillah, siang ini agak lebih mendung tapi nggak hujan kan gitu, agak lebih sejuk. Kalau sudah kita kerja di lapangan kemudian panasnya luar biasa, maka disitulah ujiannya jamaah sekalian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, datangnya kita ke sini dalam keadaan melakukan ibadah ghairu mahdhur. Apa itu ibadah ghairu mahdhur? Jadi ada ibadah mahdhur, ada ibadah ghairu mahdhur. Ibadah mahdhur adalah ibadah yang sudah terstruktur secara syariat tata cara melakukannya. Contoh sholat, kan sudah diatur itu. Diawali dengan niat, takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Tapi ada juga ibadah yang lain daripada ibadah mahdhur, namanya ibadah ghairu mahdhur, yang memang tidak dijelaskan rinci dalam syariat, hanya saja bernilai ibadah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Bekerja, mencari nafkah. Mencari nafkah ini kan termasuk ibadah ghairu mahdhur. Karena tidak ada dalam kitab-kitab fikih itu orang harus kemudian bekerja, profesinya apa, jurusannya apa, kan enggak ada. Jadi yang pertama kemudian kita dalam keadaan menunggu sholat, kita dalam keadaan berpuasa, kemudian yang ketiga kita dalam keadaan bekerja. Kalau seandainya kita sholat zuhur, pahalanya ketika sholat zuhur jamaah sekalian. Tapi kalau kemudian kita bekerja dari pagi hingga petang hari, maka sesungguhnya apresiasi atau jaza dari Allah Subhanahu wa taala, pahalanya setiap detik kemudian kita berada di sini. Setiap detik kita mencari nafkah di sini, semuanya adalah ibadah. Semuanya berpahala. Makanya pentingnya kemudian kita menjadikan daripada apa yang kita lakukan ini semuanya tujuannya adalah ibadah. Kemudian yang keempat, satu waktu 4 kebaikan. Satu waktu 4 kebaikan. Yang keempat adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kemudian menjadikan jalannya menjadi jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan banyak deadline pekerjaan kita, banyaknya tugas yang kemudian diberikan kepada kita, masih kita sempatkan hadir bermajelis ilmu, hadir untuk kemudian watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Ini hal yang enggak mudah jemaah sekalian. Maka di satu waktu ini yang perlu kita syukuri karena Allah kumpulkan banyak kebaikan. Tadi pertama kita dalam keadaan menunggu waktu sholat, yang kedua kita dalam keadaan berpuasa, yang ketiga kita sedang mencari nafkah ibadah, kemudian yang keempat kita sedang dalam keadaan menuntut ilmu. Maka ini senantiasa kita syukuri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, yang telah menjadi suri tauladan kita, menjadi wasilah keimanan dan keislaman kita, yang telah berjuang, yang telah berkorban dengan keringatnya, dengan darahnya, dengan nyawanya, dengan hartanya, sehingga alhamdulillah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merasakan betapa manisnya iman dan Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kemudian sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah kemudian keluar daripada lisan kita ini adalah salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kemudian kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah masuk hari ke 26 ya. 26. Ustaz, ada juga yang sudah 27 misalnya gitu ya. Ustaz, ada juga yang sudah baru 26, 27. Yang mana yang benar? Karena nanti sebentar lagi kita lebaran ini kan gitu ya, jamaah yang dimuliakan Allah. Sebenarnya dua-duanya ini punya landasan masing-masing, punya hujah masing-masing. Apa? Kalau menggunakan metode ru'yah,
Kata Nabi SAW dalam hadisnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah, mulailah Ramadan dengan ru'yah, melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan juga kemudian ya berbukalah dengan melihat hilal. Maksudnya menyelesaikan bulan Ramadan dengan melihat hilal. Ustaz, kalau hisab ada nggak? Ada. Kita buka di surah Yunus itu, ayat surah ke-10 ayat ke-5, ada sini nawal hisab kan gitu ya. Jadi memang ada landasannya juga metode hisab. Sehingga kalau seandainya kemarin ada yang mulainya di hari Rabu, puasanya bulan lalu, ada yang mulainya di hari Kamis, ya dua-duanya punya hujah masing-masing, punya dalil yang kuat sama-sama. Nah, bagaimana kita memposisikan diri kita? Paling bagusnya jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada sudut pandang tasamu. Apa itu tasamu? Yaitu berlapang dada, berlapang-lapang hati, mengikhlaskan ya, dalam artian toleransi terhadap perbedaan yang ada kan gitu ya. Ada yang pakai metode hisab, ada yang pakai metode hilal. Makanya ini ada yang hari ke-26, ada juga hari ke-27. Jangankan kita bicara tentang apa namanya, tentang ru'ya, hilal dan hisab gitu ya. Perkara menyentuh istri saja itu batal apa enggak, itu kan masih sampai sekarang. Padahal toharo itu adalah bagian daripada fundamentalnya ibadah. Syarat sahnya ibadah adalah apa? Syarat sahnya sholat adalah berwudu kan gitu ya. Otomatis orang yang mengambil pendapat bahwa menyentuh istri itu batal wudunya bisa